Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat roti tawar, tapi bukan roti tawar biasa, kita pakai metode tangzong. Sebenarnya cara bikinnya mudah, cuman mungkin belum banyak yang familiar dengan cara ini. Hasil roti yang dihasilkan super lembut dengan serat yang panjang. Empuk dan lembutnya bisa tahan sampai 4 hari. Penasaran gimana cara bikinnya? Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan membuat starternya atau tangzong. Siapkan wajan atau panci. Masukkan 25 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 100 gram air. Aduk sampai rata menggunakan spatula. Kemudian kita akan masak campuran terigu dan air ini menggunakan api sedang sampai mengental hingga membentuk adonan seperti pasta yang terlihat lengket dan licin. Ini prosesnya nggak lama, sambil terus diaduk aja, lama-lama bakalan kental. Nah, sampai konsistensinya seperti ini, terlihat licin dan seperti lem. Angkat dan pindahkan ke mangkuk tahan panas. Tutup menggunakan wrap dan kita biarkan suhu ruang atau lebih baik lagi masukkan ke dalam kulkas minimal 2 jam atau lebih baik semalaman. Nah, ini setelah starternya aku diamkan dalam kulkas sekitar 4 jam. Untuk plastiknya menempel seperti ini ya teman-teman. Ini udah aku perbaikin. Yang tadi itu lupa nggak kerekam ya. Ini siap digunakan. Siapkan wadah atau bowl mixer. Masukkan bahan-bahan kering yaitu 275 gram tepung terigu protein tinggi, 40 gram gula pasir, 4 gram ragi instan, 14 gram susu bubuk, starter atau tangzong, 1 kuning telur, dan 100 sampai 105 gram susu cair full cream. Kalau diulek pakai mixer susunya dingin ya teman-teman. Kemudian aduk semua bahan sampai tercampur rata membentuk adonan. Di sini aku nyoba pakai mixer Mito yang terbaru, Mito MX500. Desainnya elegan dan kualitasnya bagus. Apa sih bedanya dengan mixer-mixer Mito yang lain? Mixer Mito MX500 ini memiliki 4 macam kepala mixer. Yang berbeda adalah dia punya red silicone beater. Pertama di Indonesia, kepala mixernya itu ada silikonnya, jadi memudahkan proses pengadukan. Untuk kapasitas 5 liter, mesin Metal Gear yang powerful lebih tahan banting, terdapat 12 level kecepatan. Mixer ini bisa mengadon tepung kering maksimal 350 sampai 400 gram. Mix dengan kecepatan rendah sampai adonan tercampur setengah kalis. Kalau udah setengah kalis seperti ini, masukkan 35 gram butter atau margarin, dan setengah sendok teh garam. Butter dan garamnya udah masuk. Lanjut kita mix menggunakan kecepatan tinggi, yaitu untuk adonan roti kecepatan tingginya speed 6. Mix sampai kalis dan elastis. Waktunya berbeda-beda tergantung mixer masing-masing. Setelah dimix selama 12 menit, ini dihitung mulai dari butter dan garamnya masuk tadi. Adonan sudah lebih halus, sudah kalis, adonannya emang lengket ya. Kita cek aja elastisitasnya, rentangkan. Kalau udah membentuk lapisan tipis seperti ini udah cukup. Olesi tangan menggunakan margarin atau mentega. Ambil adonan, letakkan di alas datar, uleni sebentar, kemudian bulatkan. Seperti ini ya, kita tutup menggunakan plastik. Kita akan melakukan proofing sebanyak 3 kali. Dan ini proofing yang pertama, durasinya singkat aja, nggak lama. Istirahatkan selama 10 menit.
Setelah 10 menit, kita bagi adonannya menjadi 3 bagian sama rata. Boleh ditimbang kalau perlu. Kempeskan adonan. Kemudian rounding dengan cara seperti ini sambil ditekan menggunakan jari untuk mengeluarkan udara. Setelah dibulatkan, kita lakukan proofing yang kedua. Sebentar aja kita istirahatkan selama 10 menit lagi. Tutup dengan plastik seperti ini. Sementara menunggu, kita siapkan loyang roti tawar. Gunakan ukuran panjang 20 cm dan lebar 10 cm, tingginya 10 cm. Olesi loyang dengan margarin atau mentega. Siap digunakan. Kembali ke adonan. Setelah proofing kedua, ambil satu adonan. Kemudian lipat seperti ini, cubit-cubit, balikan dan gilas memanjang, keluarkan udara. Kita bisa lipat adonan dan gilas beberapa kali sampai banyak udara yang keluar. Semakin banyak udara keluar, semakin bagus serat rotinya. Rongga rotinya akan terlihat rapi dan rapat. Kalau udah halus, pipihkan seperti ini. Lipat sisi samping kiri dan kanan. Kemudian gulung dari ujung ke ujung dengan cara seperti ini. Satukan ujungnya, cubit-cubit dan kunci adonannya. Masukkan ke dalam loyang yang sudah kita siapkan tadi. Kalau semua adonan sudah masuk ke dalam loyang, kita beri tutup. Kita lakukan proofing ketiga, yaitu proofing yang paling lama. Aku masukkan ke dalam oven Mito Fantasi 2 supaya suhunya lebih optimal. Nah, jadi Mito baru aja ngeluarin oven Fantasi 2. Bedanya apa sih sama oven Fantasi 1? Oven Fantasi 2 ini ada double thermostat dan fermentation function. Double thermostat ini artinya untuk api atas dan bawahnya itu bisa kita atur suhunya masing-masing. Jadi suhu bisa lebih terkontrol. Selain itu, fermentation function membantu kita untuk proofing adonan lebih optimal karena suhu dalam oven menjadi hangat. Untuk oven berkapasitas 33 liter atau sejenis belum ada fungsi seperti ini sebelumnya ya. Kita proofing adonan selama 45 sampai 60 menit atau sampai hampir mendekati tutup loyang. Setelah mengembang seperti ini, patokannya kita cek tingginya sekitar 1 ruas jari dari bibir loyang. Siap untuk dipanggang. Ini aku contohin kalau dipanggang tanpa tutup. Nantinya aku juga akan contohkan kalau dipanggang menggunakan tutup. Olesi permukaan adonan menggunakan susu cair. Kalau udah dioles, panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 175 sampai 180 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang selama 25 sampai 30 menit atau menyesuaikan oven masing-masing. Di oven Fantasi 2 ini aku atur suhunya api atas 170 derajat dan api bawah 180 derajat. Setelah matang, angkat. Hentak-hentakan loyang terlebih dahulu supaya mudah dilepaskan. Keluarkan dari loyang. Selagi masih panas, olesi permukaannya dengan margarin atau mentega biar tampilannya semakin kinclong. Rotinya montok banget, tinggi, dan udah kelihatan lembutnya. Kita biarkan dingin dulu ya, baru bisa kita santap atau potong-potong. Ini akan aku coba untuk tarik rotinya. Kalau ditarik, serat-serat panjangnya tuh terlihat seperti ini. Seratnya rapat dan halus, serta terjaga kelembabannya karena pakai metode Tangzong. Ini beneran empuk dan lembut banget. Teman-teman bisa lihat sendiri halus seratnya. Teman-teman yang belum pernah cobain metode Tangzong bisa cobain metode ini ya. Nah, kalau teman-teman mau panggang dengan loyang tertutup, jarak adonannya juga sama, sekitar 1 ruas jari dari bibir loyang. Nggak perlu kita olesi susu cair, langsung tutup aja dan panggang di oven yang sudah dipanaskan. Kalau udah matang, angkat dan keluarkan rotinya.
Roti ini bagus banget warnanya, kuning, cantik banget. Cuman sayang ini udah malam jadi cahaya nggak begitu terang. Potong-potong kalau udah dingin. Roti ini bisa tahan empuk dan lembutnya sampai 4 hari walau tanpa bahan pengawet. Recommended banget ya, ini bisa buat ide jualan juga. Ini aku udah tes di hari ketiga, penampakannya seperti ini. Masih empuk dan lembut seperti ini. Penyimpanannya di wadah tertutup ya. Untuk rasanya, roti tawar ini ada rasa sedikit manis, ada gurihnya juga, dan berasa susunya. Rasanya enak dan berasa roti tawar premium. Apalagi kalau teman-teman pakai mentega, semakin wangi lagi. Selamat mencoba ya, makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.